Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maina Listiawati dengan NIM 220304160 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih studi manajemen. Alasan saya memilih program studi manajemen adalah karena akan mendapatkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang baik, serta memahami bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis secara efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Program studi manajemen adalah sebuah program studi yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemilik perguruan tinggi Muhammadiyah membuat kebijakan dengan menambah satu kewajiban lagi, yaitu penyelenggaraan al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga program studi manajemen melaksanakan 4 kewajiban yang dikenal dengan istilah Catur Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini, program studi manajemen memiliki 4 bidang studi atau konsentrasi, yaitu salah satunya adalah yang pertama, manajemen keuangan, kedua, manajemen sumber daya manusia, yang ketiga, manajemen operasional, dan keempat, manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi program studi manajemen. Visi menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan kewirausahaan, pengolahan SDM, operasional dan keuangan yang menguasai IMTEX dengan landasan IMTAK tahun 2030. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori praktek. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai al-Islam kemuhammadiyahan. Tujuan prodi manajemen adalah terwujudnya sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan manajerial dan entrepreneurship, berakhlak mulia, cakap percaya diri, dan mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang memiliki sehingga berguna bagi masyarakat dan memiliki daya saing global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi-materi manajemen teknologi. Materi kedua, perkenalan teknologi informasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawa 2007, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi banyak sekali manfaatnya yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja, maka bisa berakibat fatal pada perusahaan tersebut. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi planning atau perencanaan, organizing atau mengatur, accounting menjalankan, direction mengarahkan, dan controlling mengendalikan. Kompleksitas tugas manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.
Maka, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sesuatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat dipersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepatnya waktu tanggap pun dapat dipenuhi. Pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkungan dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu yang menjadi faktor utama yang mendorong ke saling bergantungan atau interdependensi budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Salah satu penerapan dari teknologi informasi tersebut ialah kemunculan internet. Yang kedua, sistem informasi atau SI, sistem informasi menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Informasi menurut Dr. Denny Darmawan 2013. Informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses data dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Tujuan SI atau sistem informasi. Salah satunya adalah sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik harusnya relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kompleks. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat. Sekurang-kurangnya, banyak pengeluaran yang telah dilakukan. Materi ketiga, perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak komputer software. 1. Komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. 2. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat pengelolaan data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor atau memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC atau perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah peranti dan komponen dari komputer yang berbentuk data, program, file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software juga bisa disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Yang ketiga, jenis-jenis perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak sistem operasi. Kedua, perangkat lunak drive. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi bahasa pemrograman.
Materi kelima, data, pengetahuan, dan penunjang keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dari level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental dan kognitif yang membawa seorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, struktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen di tingkat bawah. Contoh kasusnya, manajer produksi dari PT Area selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua, setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan struktur dan tidak struktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Contoh kasusnya adalah Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dan menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Saat itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum mengarahkan uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna kelancaran jalannya produksi perusahaan. Pak Lewis harus memutuskan untuk menganggarkan uang perusahaan secara cermat. Yang ketiga, tidak struktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contoh, Pak Anton adalah seorang presiden di Direktur PT Lapan Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan dapat demi kelangsungan perusahaan. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Manajemen puncak ialah manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik dan strategis. Yang kedua, manajemen menengah yaitu menangani permasalahan pengawasan dan berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen operasional yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Materi ke-6, data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Data berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital binar, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer pada masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya.
Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal sebagai pengetahuan. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan, yang bentuknya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan suatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan terdiri dari yaitu 1. Value, 2. Knowledge, yang ketiga information, yang keempat data. Kesimpulannya adalah data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifinisikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna.